Tadi saya bangga. Haji Rusli bilang begini, kalau saya ada kekuasaan jadi pejabat, yang pertama saya lakukan Ustaz, berantas korupsi. Boleh cocok. Korupsi. Tapi jangan bilang korupsi. Bilang saja pencuri. Koruptor, orang bilang koruptor Pak, terlalu lembut. Pencuri, maling, jamret. Ini baru-baru lagi kita lihat, saya baca tadi sepanjang jalan saya dari bandara ke hotel, ada orang korupsi lebih 1 triliun. Satu orang itu uangnya curi lebih 1 triliun. Pernah lihat uang 1 triliun Pak? 1 miliar saja saya belum pernah lihat. Yang rusak negara kita ini korupsi. Ya, laksanakan amanah. Di sini ada anggota dewan. Laksanakan amanah Pak. Anggota dewan itu amanahnya bicara. Bicara Pak. Kalau Bapak lihat ini ada tidak beres, ngomong Pak. Sekarang orang gampang ngomong. Nggak mau berita, kita bikin sendiri di Facebook. Kita bikin sendiri Instagram. Kita bikin sendiri di medsos, baru kita sebarkan. Itu kewajiban anggota DPR, bicara. Itu orang kalau sholat berjamaah itu kan imam. Imam itu bupati, imam itu gubernur, imam itu presiden. Dengar ya, dengar. Mudah-mudahan dikendengar ini KPU sama Panwas, sama Gakumdu. Jadi kalau Anda digaji oleh negara, tapi membiarkan ketidakadilan, kau bisa lolos di dunia. Demi Allah, kau tidak akan lolos di akhirat kelak. Waqala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Ada pejabat yang hadir malam ini? Ada camat? Ada kepala dinas? Ada bupati? Ada wakil? Waduh, bagaimana ini kalau acara begini tidak ada pejabat yang datang? Bagaimana ceritanya? Boleh kau berbeda pilkada, tapi kalau acara pengajian datang mengayomi masyarakat. Pilkada jangan musuhan. Ini masyarakat sampean, masyarakat kita, minimal adalah Pak Camat hadir di sini sebagai pemerintah. Coba kalau mereka mau dipilih, pura edisi gagal lenyak mana sih? Jangan Islam seperti itu. Saudara-saudara sekalian, boleh kau berbeda pilkada, boleh, halal, tapi jangan bermusuhan. Masa pengajian begini kita sentimen, saling curiga? Kita ini sesama muslim. Tadi malam saja saya di Malinau, itu karena mau pilkada, semua pendeta kita undang. Hindu, Buddha kita undang, Ustadz datang. Masa kita sesama muslim gara-gara pilkada mau baku musuh? Iya. Jangan musuhan, jangan. Islam secara benar. Islam ketika sholat,
Islam juga ketika kita pilkada, Islam ketika Ramadan, Islam juga ketika kita memimpin. Jangan Islammu Islam setengah-setengah, jangan Islam sepotong-potong. Islam secara total, kata Allah. Islamlah secara benar. Belajar dari kisah. Berdoa boleh sebut kebaikan kepada Allah. Ya Allah, contoh. Ya Allah, saya pernah sekolahkan kemanakan saya. Dia yatim piatu. Masih kecil dia sudah meninggal bapak ibunya. Saya urus dia dari kecil. Saya sekolahkan. Saya carikan kerja. Saya nikahkan. Kalau anak yatim piatu itu, mengurusnya adalah kebaikan di sisimu ya Allah. Tolong kabulkan doaku. Ya Allah, apa ku minta kabulkan. Boleh bapak sebut itu. Ya Allah, saya pernah sedekah 20 juta untuk pembangunan masjid. Kalau itu kebaikan di sisimu ya Allah, dan engkau pantas membalasnya, balas kebaikanku ya Allah, kabulkan keinginanku. Boleh sebut doa kebaikanmu kepada Allah. Yang tidak boleh, kebaikanmu kepada manusia ku sebut tidak boleh. Misal Pak Haji Rusli bilang begini, kau tahu dasar? Ya. Itu jadi ustaz saya yang kasih sekolah. Tidak jadi ustaz itu kalau bukan saya. Gayanya itu saja itu. Tidak boleh begitu. Kenapa? Karena kau menghina orang. Kalau kebaikanmu kepada Allah kau sebut kepada Allah, boleh. Yang tidak boleh, kebaikanmu kepada orang kau sebut sama manusia. Ya? Jelas? Ternyata untuk berdoa itu cepat sampai doamu ada 3 hal. Itu tadi toh. Amin. Dorong. Goyang. Langsung kabul. Apa? 1. Birrul walidain. Berbuat baik sama orang tua. Saya sudah buktikan Dedek. Saya sudah buktikan. Cuma tidak kelihatan namaku dengan baik ini. Kau dengar namaku itu? Doktor Dasat Latif Esos, sarjana sosial, SAG, sarjana agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. Doakan saya sudah di ACC, di Unhas, untuk jadi profesor guru besar dalam waktu dekat, insya Allah. Jarang itu punya gelar seperti saya, jarang. 2 dokter kuos 2. 1 dokter dalam negeri, 1 luar negeri. Apa saya jago? Tidak. Doanya mamaku. Kalau saya mau ujian, saya telepon mamaku. Ma, melok ke ujian. Ilo doang nggak nah? Oh iya nak. Guru ko mbok, guru ko. Amin. Itu mi doa. Kalau ibumu sudah bilang amin, itulah doa. Tidak mesti dia tahajud. Wah, lebih bagus lagi kalau dia tahajud. Lebih bagus lagi kalau sholat duha. Makanya ibu-ibu, hoi, Bu, dengar. Kalau anakmu jadi polisi, anakmu mau jadi tentara, anakmu jadi mau pegawai, jangan kau nyogok. Bangun kau salat tahajud, doakan anakmu. Bisa Ustaz? Bisa, saya buktinya. Dan berapa saya bersaudara jadi pegawai negeri, tidak ada sogok. Tapi mamaku bangun salat tahajud 40 malam berturut-turut. Minta kepada Allah. Setiap saya mau ujian, Ma, lo doa nggak mana? Iya nak, amin. Itu sudah doa. Cuma kau anak muda, kalau mau ke ujian, cewekmu ke telepon. Hide, iya. Kalau bapaknya jabat tangan nak kasih begini, sekalinya cowoknya, jengkelku.
Baru 2 bulan pacaran sudah panggilnya papi mami. Yang paling banyak menganggur hari ini, hidupmu belum jelas. Baik-baik kau sama orang tuamu. Orang tuaku ndak sholat Ustaz. Orang tuaku ndak puasa. Orang tuaku selingkuh. Orang tuaku pemabuk. Orang tuaku narkoba. Bukan urusanmu. Bapakmu dosa urusannya kepada Allah. Kewajibanmu buat ibumu bahagia. Kenapa sekarang banyak anak-anak susah cari kerja? Karena durhaka sama orang tuanya. Nggak usah kau cari muka sama manusia. Buat Allah tersenyum. Dengan cara apa? Ibu bapakmu tersenyum, Allah tersenyum kepadamu. Adik-adikku sekalian, yang belum bisa kau kasih uang mamamu, belum bisa kau kasih mobil bapakmu, paling tidak jangan kasih dengar telinganya jelek-jelek. Jangan sampai didengar orang tuamu kamu berkelahi. Jangan sampai didengar orang tuamu kamu mencuri. Jangan sampai didengar orang tuamu rumah tanggamu tidak bahagia, bertengkar tiap hari. Sudah kau tidak kasih uang ibu bapakmu, sudah kau tidak kasih materi bapakmu, yang selalu didengar telinganya kamu bertengkar dalam rumah tangga. Bahagiakan orang tuamu. Kecil buat Allah kalau Allah kabulkan doa. 2, supaya ibu bapak cepat doa. Apa itu? Melaksanakan amanah. Tadi saya bangga. Haji Rusli bilang begini, kalau saya ada kekuasaan jadi pejabat, yang pertama saya lakukan Ustadz, berantas korupsi. Boleh cocok. Korupsi. Tapi jangan bilang korupsi. Bilang saja pencuri. Koruptor, orang bilang koruptor Pak, terlalu lembut. Pencuri, maling, jamret. Ini baru-baru lagi kita lihat, saya baca tadi. Sepanjang jalan saya dari bandara ke hotel. Ada orang korupsi. Lebih 1 triliun. Satu orang itu. Uangnya curi. Lebih 1 triliun. Pernah lihat uang 1 triliun Pak? 1 miliar saja saya belum pernah lihat. Yang rusak negara kita ini korupsi. Ya, laksanakan amanah. Di sini ada anggota dewan. Laksanakan amanah Pak. Anggota dewan itu amanahnya bicara. Bicara Pak. Kalau Bapak lihat ini ada tidak beres, ngomong Pak. Sekarang orang gampang ngomong. Nggak mau berita, kita bikin sendiri di Facebook. Kita bikin sendiri Instagram. Kita bikin sendiri di medsos, baru kita sebarkan. Itu kewajibannya anggota DPR, bicara. Itu orang kalau sholat berjamaah itu kan imam. Imam itu bupati, imam itu gubernur, imam itu presiden. Di belakangnya ada namanya muballaga. Ya toh? Tahu itu muballaga? Muballaga yang berteriak kalau imam bilang Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Imam bilang Allahu liman Rabbana lakal hamd. Itu muballaga itu. Itu anggota DPR. Muballaga berasal dari kata muballik. Muballik itu bicara, ngomong. Anggota DPR yang 20 di Kota Baru, ngomong dong kalau ada kau lihat tidak beres. Saudara dipilih bukan di lotre. Meski kami tak kenal siapa saudara, kami tak pilih pemilih para juara. Jangan diam, jangan tidur. Nah, itulah. Bicara, amanah. Ibu-ibu juga amanah. Kalau kau dikasih suami uang, jaga itu uangnya suamimu. Jangan sampai lebih banyak kau belikan gencung, cilla,
Rexona, baju, daripada kau urus sekolahnya anakmu. Memang istri tidak wajib melaporkan, tapi istri yang soleha, dia catat pengeluarannya. Bang, ini pengeluaran 1 bulan. Gajimu yang 4 juta, ini semua pengeluarannya. Amanah. Pegawai negeri amanah. Jangan ikut cawe-cawe. Jangan ikut, kau netral saja. Ulama juga jangan jadi pekampanye. Iya. Dengar ya. Dengar. Mudah-mudahan didengar ini KPU sama Panwas. Sama Gakumdu. Digaji oleh rakyat. Kalau saya bertetangga, tetangga saya dirampok, saya tidur dan saya tidak tahu perampokan itu, kira-kira saya boleh ditangkap polisi tidak? Saya ditangkap polisi tidak? Tidak, kenapa? Saya tidak terlibat. Iya, sebaliknya, tetangga saya dirampok, saya tidak ambil uangnya, saya tidak ambil barang-barangnya, tapi saya bukakan pintu. Perampok saya bukakan pintu, saya ditangkap tidak? Ditangkap tidak? Kenapa? Terlibat. Dalam bahasa hukum pidananya, junto, ikut serta. Jadi kalau Anda digaji oleh negara, tapi membiarkan ketidakadilan, kau bisa lolos di dunia. Demi Allah, kau tidak akan lolos di akhirat kelak. Amanah. Yang ketiga, supaya doa cepat dikabulkan. Saya ulang dulu, supaya Bapak ingat kembali. 1, birrul walidain. 2, laksanakan amanah. 3, hindari maksiat. Hindari dosa. Kalau kau tidak bisa beramal, hindari dosa. Kalau banyak dosamu, perbanyak amalmu. Kalau hari ini kau dosa, usahakan amalmu 1 dosamu, amalmu 10. Jangan sampai lebih banyak dosa daripada amal, tiba-tiba ajal menjemput. Jangan tunggu bilang tua Pak, enggak. Mati itu tidak harus tua dulu. Mati itu yang penting sudah siap kau setiap saat. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustadz. Kenapa kau kencang sekali? Siapa kau doakan saya mati? Nah, semua mati. Berarti saudara-saudara sekalian, karena mati sesuatu yang pasti dan kita tidak tahu kapan datangnya, mestinya perbanyak amalmu. Mulailah amal sederhana. Zikir sudah sholat. Kan pasti kita sholat toh? Nah, sudah sholat. Duduk kau dulu 5 menit, jangan assalamualaikum salam langsung lompat. Zikir dulu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Karena Nabi bilang ada kalimat yang paling enteng kamu ucapkan, tapi berat pahalanya nanti ditimbang, yaitu kalimat Subhanallah, alhamdulillah. Cuma kalau ucapkan itu jangan buru-buru. Ada orang banyak berzikir Pak, di rata-rata saya lihat masjid, kalau mimpin zikir itu Pak Imam, seperti makan pisang goreng panas.
Apa artinya itu? Pada cengi bela. Biasa itu di masjid saja. Amin. Amin. Apa itu? Jangan marah Pak ya, jangan marah Pak. Jangan marah Pak. Kalau marah enggak apa-apa, saya sudah mau pulang juga nanti. Pada yang bagus cara ucapnya. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu. Sudah itu Pak, pulang ke rumah, kalau tidak buru-buru, jangan dulu langsung pulang kalau sudah sholat subuh. Tinggal dulu zikir, sudah itu Bapak sholat Isra lagi. 2 rakaat. Sudah itu mengaji-gaji. Ini terutama, tunggu dulu, yang mana saya lihat ini? Yang sudah muka-muka sakaratil maut. Yang sudah tua-tua. Jangan mau perih-perih lisu. Nggak usah kau buru-buru pulang. Karena istrimu juga kalau kau pulang, nggak juga kau dikasih jatah. Lebih kau tinggal di masjid zikir. Daripada cepat-cepat pergi warkop. Di warkop kau cerita politik. Kau tidak suka orang kau fitnah, kau jelek-jelekkan. Orang jadi bupati kau dapat dosa.